ku menemukan dirimu. 069. Tangan Chika bergetar hebat saat melihat hasil tes pack itu, matanya seketika menjadi berkaca-kaca. Ini beneran aku hamil. Gumam Chika tidak percaya. Chika masih saja terus menatap hasil tes pack miliknya yang menunjukkan 2 garis merah. Chika meraba-raba perutnya yang masih rata itu. Seketika air matanya menetes membasahi wajahnya. Chika dengan cepat berlalu keluar kamarnya, untuk menemui Pak Gunawan. "Bapak, Bapak," teriak Chika memanggil sang ayah. Pak Gunawan yang masih berada di ruang keluarga dengan Aulia, ia terperanjat kaget ketika mendengar teriakan Chika yang sangat melengking. "Chika, ada apa?" tanya Pak Gunawan. Chika mendudukkan tubuhnya di atas sofa yang berhadapan dengan Pak Gunawan. "Chika punya kejutan untuk Bapak," ujar Chika. "Kejutan? Kejutan apa?" tanya Pak Gunawan. "Taraf. Lihatlah ini." Chika memberikan hasil tes pack itu pada Pak Gunawan. Pak Gunawan menerima tes pack yang diberikan oleh Chika. Namun, Pak Gunawan mengerutkan dahinya saat melihat benda itu. "Apa maksudnya?" "Bapak gak ngerti?" tanya Pak Gunawan bingung. Chika menepuk pelan keningnya. "Astagfirullah, Bapak. Ini tuh hasil tes pack." "Hasil tes kehamilan? Lihat tanda garis merah yang ada di tes pack itu. Garis merahnya ada 2, kan?" tanya Chika. Pak Gunawan mengangguk. "Iya, lalu? Itu artinya apa?" tanya Pak Gunawan. "Itu artinya Chika positif hamil, Pak." "Chika sedang hamil," ujar Chika. Pak Gunawan terdiam, ia menatap wajah Chika dengan serius tanpa berkedip. "Apa kamu serius?" tanya Pak Gunawan. Chika menganggukkan kepalanya cepat. "Tentu saja aku serius. Aku hamil, Pak," sahut Chika tersenyum senang. Pak Gunawan tersenyum lebar hingga memperlihatkan deretan gigi-giginya. Pak Gunawan beranjak dari duduknya, lalu ia beralih tempat duduk tepat di sebelah Chika. Pak Gunawan langsung saja memeluk tubuh Chika dengan sangat erat. "Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, selamat ya, Nak," ujar Pak Gunawan dengan mata yang berkaca-kaca. "Akhirnya Bapak akan menjadi kakek, semoga janin yang kamu kandung tumbuh sehat, dan kamunya juga selalu diberikan kesehatan," sambung Pak Gunawan. Air matanya lolos membasahi wajahnya. "Amin, terima kasih doanya Pak. Semoga Bapak dan Ol juga sehat-sehat ya," sahut Chika. "Amin," timpal Pak Gunawan. Aulia beranjak dari duduknya, lalu ia menghamburkan diri memeluk tubuh Chika. "Kakak selamat ya, akhirnya kakak akan menjadi seorang ibu," ujar Aulia. Chika membalas pelukan Aulia. "Terima kasih, sayang," sahut Chika. Aulia hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan sang kakak. "Chika," panggil Pak Gunawan. Chika melerai pelukannya dengan Aulia, ia menolehkan kepalanya ke arah Pak Gunawan. "Iya, Pak," sahut Chika. "Beritahulah Fahri jika kamu sedang mengandung. Bapak harap kamu bisa secepatnya pulang kembali ke suamimu. Jangan jadi istri durhaka yang kabur-kaburan dari suami. Sekesal apapun, sekecewa apapun kamu pada suamimu, maafkanlah suamimu, Nak. Namanya juga rumah tangga, pasti ada saja ujian dan cobaannya. Ingat, sebaik-baiknya perempuan yang soleha itu adalah perempuan yang taat pada suami dan Tuhannya." "Apakah kamu mau masuk surga?" tanya Pak Gunawan. Chika menganggukkan kepalanya. Tentu saja Chika mau masuk surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Pasti semuanya juga menginginkan untuk masuk surga, jawab Chika. "Kalau begitu pulanglah pada suamimu. Surga kamu ada di suami kamu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan surga itu?"
Kalau kamu saja pergi dari suamimu, jadilah istri yang taat, ujar Pak Gunawan. Cika terdiam beberapa saat, sepersekian detik. Kemudian, ia menganggukkan kepalanya. Baiklah, Cika akan pulang. Tapi, nanti lusa. Cika masih mau di sini dengan Bapak dan Aulia, sahut Cika. Pak Gunawan tersenyum, ia mengusap kepala Cika dengan lembut. Ya sudah, ingat pesan Bapak ya nak, jadilah istri yang taat, jangan jadi istri pembangkang, ujar Pak Gunawan. Cika menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. Baik, Pak, sahutnya. Apa Bapak lapar? Ini sudah waktunya untuk makan siang, jika Bapak lapar Cika dan Bikyati akan masak, tanya Cika. Pak Gunawan mengangguk, iya, Bapak lapar. Kalau gitu Bapak mau makan dengan tumis kangkung saja dan juga tahu goreng, ujar Pak Gunawan. Itu saja. Cika akan masak rendang, Pak. Bapak harus makan rendang yang Cika buat. Tenang saja, Cika tetap akan memasakkan tumis kangkung dan tahu goreng untuk Bapak kok, sahut Cika. Oh begitu, baiklah nanti Bapak akan makan rendang buatanmu itu, ujar Pak Gunawan. Cika mengangguk seraya beranjak dari duduknya, ia pun berlalu pergi menuju dapur untuk mulai memasak. Kekek. Pada keesokan pagi harinya. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu, Cika dan Aulia tengah bersiap-siap, Cika akan menemani Aulia jogging di taman kota. Kakak sudah belum? Aku sudah siap ini, tanya Aulia yang memasuki kamar Cika. Cika menolehkan kepalanya ke arah belakang. Dilihatnya Aulia yang sudah rapi dengan pakaian olahraganya. Sudah, ayo kita berangkat sekarang, ajak Cika. Aulia mengangguk, Cika dan Aulia pun melangkahkan kakinya keluar dari kamar Cika. Sebelum Cika dan Aulia pergi, mereka berpamitan terlebih dahulu pada Pak Gunawan. Kalian hati-hati ya, ujar Pak Gunawan pada kedua putrinya itu. Cika dan Aulia kompak menganggukkan kepalanya. Iya, Pak. Kalau begitu Cika dan Aul berangkat ya. Assalamualaikum, ucap Cika. Waalaikumsalam, sahut Pak Gunawan. Cika dan Aulia melangkahkan kakinya menuju luar rumah. Sedangkan di rumah Brian yang sedang duduk di depan teras rumahnya seraya ditemani secangkir kopi. Ia langsung saja menegakkan duduknya ketika melihat Cika yang keluar rumah. Mau kemana dia? Gumam Brian. Sepertinya adik dan kakak itu mau berolahraga, sambung Brian bergumam. Seketika Brian menyunggingkan senyum penuh artinya, gue ikutin aja ah, gue mau berolahraga bareng dengan mereka, gumamnya lagi seraya beranjak dari duduknya. Brian langsung saja masuk ke dalam rumahnya guna mengganti pakaiannya. Cika dan Aulia sudah berada di depan gerbang kompleksnya. Mereka tengah menunggu taksi online yang sudah dipesannya. Tidak berselang lama, taksi yang sudah Cika pesan, kini sudah berada di hadapannya. Terlihat dari arah belakang, mobil milik Brian yang tengah mengikuti taksi yang sedang Cika tumpangi. Mau pergi kemana Cika? Kenapa harus pakai taksi, sih? Gumam Brian dengan tatapan yang fokus ke depan menatap taksi tersebut. Brian terus saja mengikuti taksi itu, hingga beberapa belas menit kemudian, taksi tersebut berhenti di salah satu taman kota. Terlihat Cika dan Aulia yang keluar dari taksi tersebut. Brian langsung saja memarkirkan mobilnya. Setelah mobilnya terparkir dengan rapi, Brian berlalu keluar dari mobilnya untuk mengikuti Cika. Dilihatnya Cika yang mendudukkan tubuhnya di salah satu bangku taman. Sedangkan Aulia, ia terus saja berlari kecil mengitari taman tersebut. Dehem Brian ketika sudah berada di samping Cika. Cika yang tengah duduk seraya memainkan handphonenya, ia menolehkan kepalanya ke arah samping, saat ia mendengar suara yang berdehem tepat di sebelah tubuhnya.
Cika mengerutkan dahinya saat melihat Brian, yang tengah berdiri tepat di sampingnya. "Kak Brian," gumam Cika. "Boleh aku duduk di sini?" tanya Brian. Cika mengangguk, "Silahkan saja, ini bangku umum, siapapun bisa mendudukinya," sahut Cika. Brian yang mendapat izin, ia menerbitkan senyum senangnya, dengan cepat ia mendudukkan tubuhnya tepat di sebelah Cika. Olehkan kepalanya sekilas ke arah Brian, "Kenapa kamu tahu ada adikku juga di sini?" "Kamu ngikutin aku ya?" ujar Cika seraya memicingkan matanya curiga. Brian menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Enggak, mana ada aku mengikutimu," sahutnya kikuk. "Lihat, bukankah itu adikmu yang sedang berlari?" Tunjuk Brian pada Aulia yang sedang berlari tidak jauh dari tempat dirinya. Cika melihat ke arah Aulia sekilas, lalu ia fokus kembali pada handphonenya. "Oh iya, aku kira kamu mengikutiku," ujar Cika. Brian terkekeh, "Tentu saja enggak, mana ada aku mengikutimu, dustanya." Cika hanya terdiam, ia tidak berniat untuk menyahut ucapan Brian. Brian yang merasa didiamkan oleh Cika, ia memberengut kesal. "Cuek banget sih, gimana gue mau deketinnya kalau dia cuek seperti itu?" gerutu Brian dalam hati. Cika," panggil Brian. "Iya," sahut Cika. "Apa aku boleh bertanya sama kamu?" ujar Brian. Cika menganggukkan kepalanya. "Silahkan, mau bertanya apa?" tanya Cika balik. "Apa kegiatan kamu? Apa kamu bekerja?" tanya Brian. Lagi-lagi Cika menganggukkan kepalanya. "Iya, aku kerja. Aku kerja sebagai office girl," sahut Cika. Ryan membulatkan matanya sempurna. Apakah dirinya tidak salah dengar? Cika seorang office girl. Tentu saja Brian tidak mempercayai ucapan Cika begitu saja. "Apa kamu sedang bercanda?" tanya Brian. Cika terkekeh, "Kenapa aku harus bercanda? Aku memang bekerja sebagai office girl. Kalau gak percaya akan aku kasih buktinya," sahut Cika. "Mana coba? Aku mau lihat buktinya," pinta Brian. Cika membuka galeri foto di handphonenya. Lalu ia mencari foto dirinya dan teman-teman office girl-nya yang tengah memakai seragam kerjanya. "Ini, lihatlah." Cika menyodorkan handphonenya pada Brian. Brian menerima handphone itu, lagi-lagi matanya membulat saat melihat foto Cika yang tengah mengenakan seragam office girl. "Tirtayasa," gumam Brian pelan saat melihat logo nama yang tertera di seragam kerja Cika. "Bukankah Tirtayasa itu perusahaan milik Tuan Lazuardi?" batin Brian. Brian mengembalikan handphone milik Cika. "Cika, jadi kamu kerja di perusahaan Tirtayasa? Kalau gak salah itu pemiliknya Tuan Lazuardi, yang sekarang dijabat oleh anaknya, iya bukan?" tanya Brian. Cika mengangguk. "Iya, benar. Apakah kakak kenal dengan bos aku?" Cika balik bertanya. Brian tersenyum tipis. "Siapa sih yang gak kenal dengan Tuan Lazuardi? Pengusaha yang sukses itu. Bukankah komplek tempat tinggal kita itu pemiliknya adalah Tuan Lazuardi?" ujar Brian. Kali ini Cika yang membulatkan matanya, ia dibuat terkejut dengan penuturan Brian. Apa? Jadi komplek itu milik papi? Kenapa aku gak tahu ya?" ucap Cika dalam hati. Di sisi lain, seperti biasa, setiap pagi Fahri akan mengalami mual dan muntah yang hebat. Sudah beberapa kali Fahri memuntahkan seluruh isi cairan di dalam perutnya. Bu Linda setiap pagi harus dihadapkan dengan keadaan Fahri yang seperti itu. "Fahri, selain mual dan muntah, apa yang kamu rasakan?" tanya Bu Linda. "Fahri kadang pusing, Mi," sahut Fahri. "Makanya ayo kita ke rumah sakit." "Kamu itu sudah besar, Ho. Masa gak mau kalau diperiksa ke rumah sakit?" ujar Bu Linda.
Fahri menggelengkan kepalanya. Enggak, Fahri gak mau. Sahutnya tegas. Bu Linda hanya menghela nafasnya kasar. Hufet. Ya sudah terserah kamu, sahutnya. Fahri mengerahkan penglihatannya untuk mencari baju Cika, yang menjadi obat di saat Fahri muntah-muntah. Mami lihat baju Cika gak? Tanya Fahri. Baju Cika? Apakah baju Cika yang berwarna putih itu? Tanya Bu Linda. Fahri menganggukkan kepalanya cepat. Iya benar yang itu. Apa Mami melihatnya? Fahri balik bertanya. Iya Mami melihatnya. Coba lihat di dalam kamar mandi. Tadi sewaktu kamu muntah, kamu malah menyimpannya di dalam kamar mandi, sahut Bu Linda.